A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karamah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uts bir rahmati wal istiqamah. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dzurriyyatihi ahlil jannah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah, summa alhamdulillahi ma'a syukrillah. Segala puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya, sehingga kita sekarang berada dalam nikmat-nikmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak dan luar biasa. Salawat dan salam marilah selalu kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan berkah beliau kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebaik-baik ummah, yang beliau sangat menyayangi kita dan selalu mendoakan kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai wujud kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, para dzurriyyat-dzurriyyatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang, yang disebut dengan para habaib, para syarifah, tetap ada di sisi kita. Mereka menjadi penerus dakwah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah sekarang Al-Fakir berada di satu makam yang sangat sering diziarahi dan dikunjungi oleh kaum muslimin dan muslimat di kota Daha khususnya, dan di luar-luar kota negara. Sekarang Al-Fakir berada di Kubah. Al-Habib Ibrahim bin Umar Al-Habsyi, beliau adalah salah seorang habaib yang sangat banyak jasanya di kota negara ini untuk menyebarkan agama Islam. Dan beliau sangat banyak mempunyai karamah-karamah, kemuliaan-kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau. Beliau adalah salah satu murid kesayangan Al-Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtul Durar. Beliau adalah salah seorang walinya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan Allah ta'ala karamah, baik karamat waktu beliau hidup dan setelah beliau wafat. Kenapa kita dianjurkan untuk ziarah kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah bersabda, "Inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tuzakkirukumul akhirah." Hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku dulu melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahilah, maka sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk ziarah kubur agar kita ingat dengan akhirat, ingat dengan kematian, karena itu laksana rem bagi sebuah kendaraan, laksana penghenti kita untuk terlena dengan dunia. Dengan mengingat kematian dan akhirat, kita akan sadar bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan amal ibadah kita kelak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu diceritakan oleh Ummuna Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam hari sering ziarah ke Baqi', ke kuburnya para sahabat yang meninggal di perang Badar. Lalu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa engkau ziarah ke kubur di pemakaman Baqi'?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Inni umirtu an ad'u lahum." Aku diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar aku mendoakan mereka. Maka ketika kita ziarah ke kubur, kita mendoakan saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Dan kalau yang kita ziarahi itu adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala, maka berkah doa itu akan kembali kepada kita. Karena kuburnya para wali, kuburnya para syuhada, kuburnya para anbiya, kuburnya para rasul, itu adalah tempat raudhah min riyadil jannah, kebun daripada kebun surganya.
Allah Subhanahu wa taala. Karena kubur itu cuma dua, pertama raudhah min riyadil jannah, yang kedua hufrah min hufarin niran, kebun daripada kebun surga dan lubang daripada lubang api neraka. Maka ketika kita ziarah ke makamnya orang-orang soleh, ke makamnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, ke makamnya para anbiya, ke makamnya para mursalin, ke makamnya para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, secara otomatis kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan berkah Habib Ibrahim Al-Habsyi rahimahullah. Beliau mempunyai karamat, yang karamat beliau ini dirasakan oleh para peziarah. Yang karamat beliau itu sangat banyak yang luar biasa. Di antara karamah beliau ketika beliau masa hidup beliau, ketika terjadi pembangunan Masjid Besar Ibrahim, para panitia, para pekerja memerlukan tiang yang sangat tinggi dan besar. Kemudian mereka melapor kepada Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau berkata nanti besok akan ada 4 tiang ulin yang akan melewati depan sungai negara. Alhamdulillah, ternyata tiang itu pun di pagi harinya mengapung di atas air, padahal terbuat daripada kayu ulin yang secara adat istiadat kayu ulin itu kalau berada di atas air dia akan tenggelam. Tapi anehnya tiang ulin itu mengapung di atas air. Ini sangat luar biasa yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Beliau juga punya karamah, beliau pernah melakukan perjalanan dari kota Banjarmasin menuju negara. Ketika itu kendaraan yang beliau tumpangi kehabisan bensin, dan beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkah karamat beliau mesin itu diisi dengan air, dan alhamdulillah mesin mobil itu bisa berjalan dengan berkah karamat beliau. Dan ini juga pernah dialami salah seorang pengusaha dari kota negara yang ketika itu dia sedang melaksanakan bepergian dari tempat pabrik pengolahan kayu. Ketika di tengah laut beliau sedang membawa uang yang sangat banyak. Ketika itu bensin sped yang beliau gunakan habis. Kemudian beliau teringat dengan karamah Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi yang beliau bisa mengubah air menjadi bensin dengan berkah karamah beliau. Maka bertawassullah seorang pengusaha ini kepada Al-Habib Ibrahim. Diisilah mesin sped tadi dengan air laut, kemudian dihidupkan mesinnya. Alhamdulillah, dengan berkah karamah beliau speed itu pun bisa berjalan. Yang seandainya speed tadi tidak bisa berjalan, maka kemungkinan besar akan terjadi perampokan, karena pada saat itu beliau membawa uang yang sangat banyak. Dan juga bisa terjadi speed itu akan terbalik karena gelombang yang sangat besar. Dan ini salah satu karamah yang dialami oleh seorang pengusaha yang berada di kota negara. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan karamah dengan berkah ziarah kepada Al-Habib Ibrahim Al-Habsyi. Dan para ulama juga mengatakan, idza daqat alaikumul umur fa'alaikum bi ziyaratil qubur. Apabila kalian menghadapi kesulitan dalam menghadapi berbagai macam masalah, maka hendaklah kalian ziarah ke kuburnya para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kubur-kubur walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ta'ala turunkan kepada mereka sebagai wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Akhirnya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan semua hajat-hajat kita dunia wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita husnul khatimah. Semoga kita berkumpul dengan para wali-walinya Allah, dengan keluarganya Rasulullah, dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah, serta memasukinya bil ghairi hisab. Salah khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.